Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Abu Bakar, yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Balongbendo, yang kami hormati segenap hadirin Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak dan mbah-mbah sekalian. Enten bae napa mboten niku? Kathah. Bae mboten ngaku. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama kita bersyukur pada Allah dapat bermuajahah kita di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Semoga Allah ridho menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, dan dijadikan oleh Allah kita ini hamba-hamba yang selalu dibahagiakan fid dunya bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia kita berbahagia, di akhirat mendapatkan surga. Dan memang begitu sabda Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Menapal? Alhamdulillah dereng. Sebab nek sampun apal kula tinggal mulih. Wis jelas kiai kabeh. Wa majtama'a qaumun fi baitin. Barang siapa yang berkumpul dari satu kaum ini di sebuah rumah, yakni mim buyutillahi ta'ala, rumah Allah, ai bimakna masjid. Kemudian di sana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tadi sudah disampaikan. Wa yatadarasunahu, dan di sana disampaikan nasihat-nasihat, tausiah, penjelasan tentang agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka atas mereka orang yang hadir di tempat itu diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena itu panjenengan ingin bahagia, sing sregep berangkat ngaji. Saya sudah survei kemana-mana, ngaji, observasi. Ngaji itu memang membawa ketenangan. Kula niku ngaji badha subuh wonten, jam 7 wonten, jam 6 enten, jam 9 wonten. Badha zuhur wonten, badha asar wonten, maghrib isya wonten. Kula mengamati, benarkah orang yang ngaji itu tentram? Kula wasno ae. Saben ngaji mbok isuk, mbok awan, mbok sore mesti ana wong ngantuk. Ini menunjukkan ngaji itu tenang, tentram, akhirnya ngantuk. Niki nyemoni sampean ben boten ngantuk. Dene nek ngantuk niku dalam bahasa Inggris disebut kebacut. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, bahagia tidak didapat dari tempat rekreasi. Banyak orang rekreasi saya tanya, "Cak, sampean rekreasi oleh apa?" Oleh pegel. Sing teko Jogja, yuk sampean rekreasi teko Jogja, nggih, oleh apa? Pegel.
Orang belanja juga tidak bahagia sebab getune loro. Pertama, duit entek. Kedua, selalu ada yang tidak berhasil terbeli. Mosok sak supermarket dituku kabeh. Dan pastinya bahagia didapat dari ngaji. Semakin panjenengan sering hadir di majelis ilmu, semakin panjenengan akan berbahagia. Kaping kali ini pun salawat salam kahaturaken dumateng panutan ikutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan, cinta kita kepada beliau bertambah. Anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama dengan yang kalian cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah di surga. Dan mudah-mudahan cinta itu membuat kita bersemangat mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnahnya, mendakwahkan agamanya. Dengan itulah insya Allah kita diakui sebagai umatnya, bukan hanya ngaku. Ngaku gampang, diakui butuh usaha. Kok menteleng mawon sampean? Kalau kita sudah diakui sebagai umat Rasulullah, insya Allah kita bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga khaut, dan yang paling kita harapkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Ada nama kita di rombongan Rasulullah SAW, dipimpin beliau menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Napa tema ya? Inspirasi surga untuk membentuk keluarga sakinah. Judulnya wis sakinah, nggih kudu sakinah. Bagaimana surga mengajari kita di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh, yang artinya adalah merekreasikan jiwa ke tempat yang penuh kebahagiaan, yakni surga, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang dalam terjemah bahasa Indonesianya adalah bertamasya ke surga. Untuk diambil hikmahnya, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang berhasil mendapatkan hikmah, dia telah mendapatkan pemberian yang besar dari Allah. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari buku tersebut untuk merawat keluarga sakinah? Pertama, diajarkan kita ini oleh surga, keluarga yang baik, di dalamnya ada pasangan yang sama-sama bernilai surgawi. Apa itu? Pertama, istrinya kudu setara kualitas widodari. Wa zawwajnahum bihuril ain. Dan mereka itu suami-suami di surga dinikahkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Halo? Bu? Tasik melek. Kenapa di dalam surga itu setiap disebut bidadari, di belakangnya selalu ditambah bermata jeli? Kenapa tidak dipertegas dengan berhidung mancung atau bermata belok atau berpipi lesung pipit? Kenapa harus bermata jeli? Para ulama kemudian menafsirkan, dalam buku tersebut juga disampaikan, bermata jeli ai makna pertama, wanita itu ahli syukur. Sebab lek muring-muringan mesti mendelik, mboten mungkin bermata jeli. Jeli niku blalak-blalak lho, Bu. Blalak-blalak. Nah, niku ayah pun di ayah. Biasa sing ngeling niki ibune, bapakne lali biasa. Bermata jeli ai makna ahli syukur. Ya Allah, wanita yang ahli syukur, diberi rezeki oleh Allah suaminya berapapun nilainya, disyukuri. Dan itulah salah satu syarat juga bahwa di surga itu zikir yang tersisa bukan lagi la ilaha illallah yang hebat itu, bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah, tapi yang tersisa wa qalul hamdulillah,
Wa qaulul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Surat Az-Zumar. Bahwa orang yang hatinya selalu bersyukur, matanya seperti mata perempuan yang berbinar-binar, selalu berbahagia. Dan orang yang ahli syukur itu niki sik siji tok ae suwene ngene. Orang yang ahli syukur, supaya wanita di rumah tangga itu ahli syukur nyenengno, mereka kudu duwe trik. Apa itu? Trik pertama, hendaknya selalu ingat akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini yang diajarkan oleh agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin khairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kok sepi? Wahai manusia, ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu itu sudahlah sangat banyak. Panjenengan hari ini bisa bernafas, alhamdulillah. Saged minum berbagai jenis minuman, alhamdulillah. Enten sing dituki langsung terong gelas nggih wonten. Warnai macem-macem, enten sing ijo, enten sing kuning, boleh diminum, alhamdulillah. Saya punya tetangga desa, umur masih belum terlalu tua, masih muda, 36 tahun. Sakit paru-paru, parunya diobati, yang kena ginjalnya. Begitu ginjalnya rusak, dokter mengatakan ini minumnya 1 hari 1 malam hanya boleh 1 gelas. Niku nek sing estri ndulang 3-4 sendok piring ditarik, gelas didukno 3-4 sendok gelas ditarik. Karena kalau terlalu banyak nguras. Lah panjenengan bisa minum berbagai macam jenis minuman tanpa larangan, alhamdulillah. Duduk bisa berdiri, alhamdulillah. Saya punya teman guru olahraga, belum PNS waktu itu sehat, mari PNS diangkat dadak Jumatan, pas rakaat kedua akan sujud roboh, ngorok, ternyata stroke mendadak. Naudzubillahi min dzalik. Sulit berdiri, panjenengan longgo ngadeg, alhamdulillah. Di desa Segodorejo, masih muda, 43 tahun, berangkat perjalanan dari Jombang menuju Jogja, sampai di Kediri ada durian dibeli, dibelah, dimakan, entek rong nyamplung, penglihatannya hilang, sampai sekarang tidak kembali. Sampai enso ketap, ketip, nguasno abang, ijo, kuning, alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Aja sampai bowone 100.000, mari ngono dikai kotake digoyang muni klothok. Tutuk nduk parkiran gak sabar dibuka. Isine banyu ambek napa? Roti kukus kering. Kira-kira bowone 100.000 oleh jajan ngene iku wonge muni napa? Alhamdulillah napa ealah? Ealah. Bowo 100.000 jajane mek ngene tok. Mestine napa? Alhamdulillah. Jadilah pribadi bersyukur, carane mengingat nikmat Allah. Yang kedua, supaya menjadi ahli syukur, ajarannya adalah undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fauqakum. Urusan dunia, belajar terus-menerus melihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita. Ingat, manusia itu dalam teori pendidikan, guru-guru semua sudah paham, ilmu sosial, ilmu psikologi juga sepakat
bahwa manusia itu punya sifat behavioristik. Apa itu? Dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau kita tidak pandai menjaga awal kholqo, setting program jiwa kita, maka yang terjadi kita terus-menerus terpengaruh oleh gaya hidup orang lain. Nek mboten percaya, banyak sekali kisahnya. Seorang perempuan, anaknya 4, umur 38 tahun. Biasanya nek nduk oma niku, nggih anake 4 berarti bojone cinta banget. Nek nduk oma niku wedakane wis cukup wedak karungan niku lho. Niku rembuke mboten sing cilik, rembug gedhe niku lho. Ditutulno pisan langsung didelen nduk rai balek ngene wis putih kabeh. Cukup diusek-usek ngene iki ngoco ya gak tapek niat ngocoe. Ngoco nduk kaca latar ngoten niku lho. Ngono iku wis sing lanang ya sawenenge, cintae luar biasa, nyabrang itu guandoli. Bareng tutuk acara reuni, ketemu konco lawas. Didelok koncone kok biyen butek saiki kok glowing. Glowing niku napa? Bening. Bahasa Jermane kileng-kileng. Glowing. Terus terjadi diskusi, Mbak, ya apa carane kok iso cantik glowing kayak sampean? Oh, saiki gampang, ono serume iki disuntik, dalam waktu sekian minggu sampean akan berubah menjadi putih. Engko sampean nek melok perawatan dipeling dhisik, mari ngono tuku krim, ono krim pagi, krim siang, krim malam. Regane 800.000. Kula nggih ngrungokno wong wedok rasan-rasan niku. Ya Allah, mulai lho njaluk sing lanang. Terus bojone iku bayarane piro? Dijaluki dhuwit 800.000 ditambah 1.200.000. Wong sing lanang lho UMR 2.400.000 UMR Jombang. Bayaran 2.400.000 dijaul digawe perawatan 2 juta. Halo? Nggih, terus nang ngono, insyaallah suwe-suwe iso ngiris kuburan kriyan niku nggih. Syukuri, lihat yang di bawah kita. Undur ilaman huwa asfala minkum. Wis delok nisor sukses sampean. Dalam segala hal, ndek embong delok sing ndek nisor urusan donya. Mboten delok nisor to, maksudnya delok sing nisore awak dhewe urusan donya. Mangkane nek sampean nduk dalan ngelirik iku luwih apik sebelah kiri ya sing rada gelek. Sebab ndek kiri sampean sepeda montore Supra, sebelah kiri niku paling wong sepedaan, wong mlaku, wong becak, bentor, napa malih? Huler, Tosa. Tapi lek sebelah kanan niku Nmax, PCX, RT3, Pajero panas nyoba jero, expander cicilane gareng ngejer. Akhirnya kok tadi pedaya awak dewi iki ketok elek ngoten lho. Mangkane lihat urusan dunia di bawah kita. Kalau panjenengan sukses urusan dunia melihat yang di bawah kita, hari itu juga kita kaya. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah disebut kekayaan itu tumpukan harta, bukan. Yang dimaksud kekayaan adalah kaya di dalam hati. Makanya syarat keluarga sakinah niku nurut surga, istri memiliki jiwa ahli syukur. Termasuk nggih bapak-bapak kudu ngoten. Sing biasa mboten syukur niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu jarene. Yang kedua disebut bermata jeli, itu disebabkan karena wanita-wanitanya adalah wanita yang siap sedia, gak ngantuan. Gaya apa ayu nek dijawil bojone pura-pura turu. Sampeyan takono bapak-bapak iki. Sing bener niku belalak-belalak, siap sedia, begitu dijawil siap. Kok menteleng mawon sampean? Nek menteleng ae wis tak tutupno, gak tak terus-terusno. Sing iku mang cukup sak monten mawon. Yang ketiga, kenapa wanita disebut bermata jeli? Mata itu simbol kesehatan fisik dan mental. Lek wong sumpek iku mesti napa? Nglentu ae. Wong sumpek. Wong muring-muring ya mendelik. Tapi nek
bercahaya, apa? Belalak-belalak, itu fisiknya sehat dan mentalnya sehat. Makanya sekarang ada ilmu namanya matalogi. Bahasanya rada dikeren dadi iridiologi. Cukup melihat penyakit seseorang itu dari iris matanya. Dan itu benar sesuai hadis Rasulullah. Lihatlah wanita dari telapak tangan dan matanya, sudah cukup. Kalau sampean ahli terapi nguasno telapak tangannya wis ketok. Oh iki lara lambung, iki bintik-bintik putih akeh. Oh iki kakean mangan jerawan iki. Ujung tangannya lebih merah dan lebih gelap daripada yang di bawahnya. Kolesterolnya tinggi. Oh iki kukunya bergaris vertikal, berarti gampang kena kolesterol. Oh kukunya bergaris horizontal, berarti limpa livernya kecapean. Belum lagi dilihat di iris mata, wis ketok. Makanya ibu-ibu panjenengan harus menjaga kesehatan. Jangan lupa ngaji yo ngaji, tapi butuh senam. Rata-rata ibu-ibu sekarang, terutama di Mojokerto, karena lupa berolahraga, terjadi pemakmuran bangsa. Artinya apa? Kelebihan berat badan. Sampai ada bapak-bapak umur 73 tahun di rumah sakit ngomong begini, lah ya wong wedok saiki kok sak prauto-prauto ngono. Kula tangleti lho, nek tiyang rumiyin nek napa biyen ya kuru-kuru. Saniki kok makmur. Bu, kale tersinggung nggih Bu nggih. Senam, olahraga, ngoten lho Bu nggih ya. Olahraga niku napa sih? Aktivitas fisik diawali pemanasan, ada latihan inti dan ada pendinginan. Kata enten sing muni ngene, kula pun olahraga wong bendina nyapu ya. Iku kerja bukan olahraga. Kalau ritmenya bukan ringan berat ringan, bukan napa pemanasan, latihan inti dan pendinginan, tubuh menganggap sebagai kerja, bukan sebagai olahraga. Menganggap sebagai kerja tidak keluar hormonnya. Tapi kalau olahraga keluar hormon kebahagiaan. Napa? Endorfin. Jadi ini panjenengan iso tambah sehat. Ngoten lho, Bu. Bu. Engko marang sing ibu-ibu olahraga bapakne turu. Niku sing nomor setunggal. Wanitanya bermata jeli. Nah. Tapi itu akan terjadi, muncul wanita ahli syukur, taat pada suami, diperintah patuh, itu kalau apa? Kalau hurum maksuratum fil khiyam. Suami-suaminya berhasil menjadikan istri-istrinya itu laksana ratu di rumahnya. Ayat niku sing ngomong ngoten niku. Bagaimana ratu di rumah? Loh, jenenge ratu. Mosok tumun sampean ratu gelangan karet. Halo? Wong kepingin bojone bahagia, sehat, sing lanang dadak bojone njaluk, "Mas, aku tukokno gelang." Ono gelang karet gelem ah. Dan wanita itu fitrahnya sebaiknya memang di rumah. Berarti bapak-bapak lek kepingin istrinya itu siap sedia, ya kudu di ragati, di rumah tilang ngoten Bu. Wis Dik, gak usah kerja ado-ado Dik, lah apa sampean kerja pegel-pegel. Kula dhuwit 4 juta gayen jajan. Setuju Bu? Mbok setuju tok nggih Bu nggih. Mbok duweke sapa? Kira-kira lho nek sak wulan dikai gayen jajan niku 4 juta. Beda duwe blonjo, insyaallah nggih taat nggih Bu nggih. Mbok buanter rek. Tibane padha mbek wong gedhek nggih ya. Banyaknya laki-laki menuntut tapi tidak banyak memberi. Sing wedok dikongkon ngene, dikongkon ngono. Kakean model mangan njaluk enak, bayaran gak drodos. Gak tatuk-tukno kok ngarai mangkel ya. Akeh sing muni ngene, kurang ajar Ustaz iku. Ngomong nyemoni aku ya. Niku sing nomor pinten? Nomor setunggal. Yang kedua, supaya khuril in
itu bisa terjadi, hurum maksuratum fil khiyam, wanita-wanita ada di dalam rumah, berarti keluarga itu harus ditopang dengan ekonomi yang kuat. Makanya surga itu menginformasikan, inna fil jannati lasukon yaktunaha yaumil jum'ah. Sesungguhnya di surga itu terdapat pasar, pasarnya itu buka hari Jum'ah. Semua aktivitas di surga itu aktivitas profesi berhenti. Guru yang katanya profesi paling hebat, memberikan, mencetak insan-insan berprestasi, bagus, berkualitas, di sana tidak ada guru, dosen juga tidak ada. Apa mana tukang foto tambah ganok. Apalagi napa bengkel mereka wis tutup kabeh, yang tersisa profesi napa perdagangan. Bukankah di surga itu orang tinggal minta, tinggal minta, tinggal minta. Kalau seseorang menginginkan sesuatu maka akan datang dan dilayani. Kenapa masih ada pasar? Menurut kitab tersebut diadakan pasar itu memberikan inspirasi kepada umat manusia, umat Islam utamanya. Berarti aktivitas ekonomi itu penting, tidak bisa diabaikan, dan ini sangat berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan kita rata-rata terlambat urusan memberdayakan ekonomi. Lihat bagaimana kurikulumnya Rasulullah. Rasulullah itu telah melakukan aktivitas ekonomi sejak umur 8 tahun. Panjenengan kan membaca sirah Rasulullah, sirah Nabi, 8 tahun sudah menggembala kambing. Anak 8 tahun sudah berprofesi sebagai penggembala kambing. Konsepnya berarti di umur itu anak sudah mulai dididik untuk belajar menukar waktu, pikiran, tenaga menjadi kapital atau modal atau uang, gampangane ngoten lho nggih. Kula kok kaya uring-uring sampean nggih. Bagaimana dibandingkan dengan kurikulum sekarang? Anak-anak jurusan peternakan, mereka itu baru bersentuhan dengan asli hewan di saat umur mereka 21 tahun, semester 5 atau 6, mereka magang. Magang itu pun tidak langsung bertemu dengan hewan untuk berinteraksi, hanya diberitahu carane nyampur pakan. Ini campuran pakannya sekian-sekian, ini diberikan jam sekian. Apa yang terjadi? Selikur tahun jurusan peternakan sik tutuk kunut tok ilmune. Bagaimana Rasulullah? 8 tahun bersentuhan dengan hewan ternak, 9 tahun sangat mengerti karakteristik hewan. Rasulullah itu kenal betul iki embeke wedhus luwe, wedhus kademen, wedhus dudul ngerti Rasulullah. Wedhus rondo yang ngerti Rasulullah. Oh iki wayah kawin, iki wayah, sangat paham. Lah arek-arek iku ngertine carane makani iku butuh umur 21 tahun. Kok suwe men? Dan Rasulullah itu melakukan aktivitas sampai kita kenal usia 12 tahun sudah melakukan ekspedisi luar negeri. Melok traveling, melok napa? Dadi pengawal ajudan perdagangan. Ikut pamannya ke negeri Syam. 14 tahun mengikuti akademi militer karena Rasulullah sudah ikut perang, meskipun hanya waktu itu menyediakan anak panah dan busur serta lain-lainnya. Berarti kalau kita urut ya, ditambah dengan kehebatan Rasulullah di umur 17 tahun sudah ganti profesi menjadi pedagang, 25 tahun sudah miliarder. Apa buktinya? Rasulullah umur 25 tahun sukses menikah dengan Sayyidatina Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta betina. 1 ekor unta betina harganya 50 juta. 20 ekor berarti 1 miliar. Bu, enten tiang mriki sing saya nikahkan juminten binti Jumaat dengan mas kawin 1 miliar rupiah, enten? Atau ibu-ibu enten sing ngoten? Kurikulum Rasulullah berkaitan dengan keluarga sakinah, ditopang dengan ekonomi yang mapan, dan itu pembelajarannya sejak 8 tahun. Anak-anak kita umur 8 tahun lanopo bu?
Dulinan HP. Kalau itu kemudian diterapkan anak kecil diajak kerja, kena pasal. Napa? Napa? Anak di bawah umur nggih. Kalau kita buat rangkuman, jadi kurikulum ekonominya Rasulullah niku ngeten. Oke lah, tidak 8 tahun. Kita jadikan kepala satu saja, anggap aja 10 tahun. Karena ayat juga mengatakan Nabi Ibrahim itu mengkorbankan Nabi Ismail di usia ketika diajak usaha itu ya sekitar 9 sampai 11 tahun. Oke lah, kepala satu misal. Berarti kepala satu itu programnya adalah membuat seseorang mampu menukar waktu, pikiran, tenaga menjadi kapital atau modal atau uang. Berarti kepala satu itu semestinya sudah kerja. Meskipun tidak dituntut harus hasil, tapi sudah belajar. Cara nek saniki niku ngeten, kepala satu umur belasan tahun itu wis bekerja mbok melok uang, boyok napa carane tapi menghasilkan. Jadi nek di desa niku misale melok ngeramut sawah. Boro. Kula ndesono nggih. Boro macul. Kepala dua di samping buru macul sudah punya produk sendiri, sudah bekerja bersama uang. Jadi bekerja bersama uang. Uangnya wujudin apa? Wis nggak ada mendok kiambek, kambing kiambek, nabung sekian puluh tahun niku wau. Dia paginya bekerja ikut orang, siangnya sudah bekerja untuk uangnya sendiri. Wis ngarit digawe wedhuse, ngarit digawe sapi ini. Kepala tiga itu sudah waktunya uang yang bekerja untuk dia. Mesti ini ngoten. 30 tahun mesti ini lho nek nurut kurikulum Rasulullah wis berkembang usahai. Jadi uang teko moro terus dikandani, Cak, iki tolong Cak sing wedhus pinggir kono iku sampean pisah iku wis dipesen wong gawe akikah. Engko jam sakmene wonge teko. Engko nek bayar sampean simpen dhisik. Soalnya aku kok ono rapat nih Masjid Abu Bakar. Lah ngono. Rapat ngaji ngoten. Halo. Kurikulume ekonomi Rasulullah lho. Ngoten. Jare wong-wong lah aku lah kok gak ngono rek. Lho. Ngajine niku mangkane rada telat. Aduh telat timbang gak blas ya. Setidaknya anak-anak kita 30 tahun sudah uang bekerja untuk kita. 40 tahun, wah, nek Rasulullah 40 tahun itu doanya sudah diganti loh Pak. Bukan lagi Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, itu doa minta kaya, minta banyak rezeki yang cukup. Doanya Rasulullah sudah berubah. Allahumma amitni miskinan. Tapi sampean jangan coba-coba doa iki. Wong sing Allahumma akfini bihalalika gorong wujud ya. Ya Allah berikanlah saya kecukupan rezeki, jadikanlah saya dengan kaya dengan karunia yang ada di sisi Engkau. Wong iku ae durung wujud katene ndonga Allahumma amitni miskinan tambah gablak ya. 40 tahun usia kenabian, cara sampean ono 40 tahun iki mestine rapat. Terus panitia pengajian ngomong, ini akan dilebarkan Pak lantainya karena jamaah kita sudah makin banyak, tapi kekurangannya masih sekian. Apa kita akan membuat sirkuler untuk kita kirim ke jamaah-jamaah yang barangkali bersimpati mau nyumbang? Ditanya kurangnya berapa sih Pak? Oh, ini kurang 27 juta. Pun rame-rame pun sing niku kula mawon. Lho ngono mesti ini setuju apa? Mbak setuju gampang nggih, tapi yang geget aduh. 17 juta kok akeh men. Niki para rawuh, makane kula niku masih punya impian. Cara suatu saat Allah memberikan saya rezeki, aku tak jange gawe pondok. Kurikulume mek 3 tok ae. Al-Qur'an hadis berarti ngerti sak tata cara bahasanya, tata bahasanya, yang ngerti nahwu, ngerti sorof, iso menterjemah, iso berdakwah. Yang kedua, iku kudu duwe aktivitas ekonomi. Umur 17 tahun lulus SMA disebut lulus kalau dia sudah punya usaha.
Apa le usaha mulai? Ini Pak, saya sudah bisa bikin apa nih? Kanopi, nama? Damel kanopi, saged ngelas, saged ngeten. Coba lihat pembukuanmu, ditingali. Keuntungan 1 bulan 700.000. Wes tanda tangani, lulus. Enten sing estri dilihat, apa nduk usahamu nduk? Ini Pak, saya bikin onde-onde, dilihat pembukuannya. Lo kok akeh keuntunganmu? 1.400.000. Nah iya kok bisa banyak? Iya Pak, saya bikin onde-ondenya anti mainstream, tidak seperti biasanya. Saya membuat onde-onde anti stroke. Begitu ada orang makan onde-onde saya, habis 3, asalnya penceng paling kenceng. Oh, ini prospektif banget. Oke nduk, kamu lulus. Pinter. Akademisinya bagus, didelok. Kamu punya usaha apa le? Belum punya Pak, wis ndek kene ae. Mosok kok mulai cilik ngenang ngene nang bapakmu, kuliah sing ngenang ngene ae. Kadang-kadang wis rabi lho umur 26 sing ngene maneh. Pak, cicilan kula kirang. Alah. Lah terus bapakmu iki kapan rek mari ning ngurusi awakmu iki? Kuwade yo njaluk bapakne. Jeding yang ngono, gurung dadi yang makne diotak-otak. Mak gelang sampean niku kok lara to, Mak? Kurang mak karek ngeramike. Lha ya apa? Keliru kurikulume ya. Kurikulume gak niru surga sih. Niru kurikulum sing aneh-aneh niku. Halo? Pun kesuwen tak kula ngomong. Nomor kali berarti keluarga sakinah itu ditopang dengan ekonomi yang baik. Yang ketiga, kalau panjenengan ingin memulai aktivitas ekonomi, nggih niki kula kandhani, nek mboten koncoplek nggih mboten kula kandhani ngeten iki. Surga itu selalu menggandengkan kesempurnaan keindahan di surga dengan kualitas air yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anha. Kenapa selalu disebut kalau ada surga disampaikan mesti gandengannya itu kalau bukan tempat yang luas maka air yang jernih. Mbok ya wis cukup surga itu indah ngono ae. Kenapa harus ada spesifikasi? Harus ada penjelasan air. Sebenarnya Allah ingin memberikan perhatian kepada kita supaya umat Islam itu menjadi pemanfaat air yang cerdas. Yang kedua termasuk bertanggung jawab menjaganya. Makanya peradaban tinggi bukan dari gedungnya yang tinggi. Peradaban tinggi sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah kampung kalau kualitas airnya bagus. Kalau sungainya berubah menjadi tempat sampah raksasa, maka di sana itu sebenarnya peradabannya rendah. Meskipun orang-orangnya pinter. Tapi ini airnya terjaga bagus, berarti orang di sana bagus. Keluarga nggih ngoten, kadek jedinge utah-utan. Wis mesti keluarga dalam bahasa Jerman disebut kempros. Napa? Kemproh. Termasuk panjenengan adalah umat yang dititipi keajaiban air ini Bapak Ibu. Makanya nek panjenengan kepengin usaha ekonomi tapi belum ahli, jangan gawe ngene engko nang bangkrut dan lain sebagainya. Awali usaha panjenengan basisnya air. Ini komoditas paling barokah. Saya lulusan SEMEA, Pak Bu. Dadi murid SEMEA niku bukan karena saya seneng akuntansi. Sebenarnya saya itu seneng mesin-mesinan zaman rumiyin. Saya menjadi siswa SEMEA Muhammadiyah 3 Ngoro iku mergo waktu niku muridnya karek mek 8. Saya berpikir nek aku gak sekolah kono pisan berarti sekolah Muhammadiyah ini alamat tutup. Maka saya kemudian menjadi bagian dari yang ikut minimal dengan diri saya melok nyelametno sekolah ini gak tutup. Alhamdulillah gak tutup. Sekarang siswanya satu kelas sekali tarik 1 tahun 90 siswa. Sampeyan gak percaya nang Bang Sri Ngoro mriko tak dudono kepala sekolah. Halo. Bagaimana caranya? Sampeyan konsultasi mriko. Salah satunya dibuat antar jemput. Kok paling berakrak tutup kono nggih. Sik kula tutup ndi kula ngomong wae. Waktu itu
saya mendengar ceramahnya Profesor Hermawan Kertajaya, ini ahli pemasaran. Profesor Hermawan Kertajaya ngomong begini, produk yang paling banyak untungnya adalah produk yang menyasar pangsa pasar anak-anak. Wong kula ngrungokno di radio mantuk-mantuk. Maklum mare umur 17 tahun ya. Mantuk-mantuk. Kenapa dia memberi alasan? Karena produk yang disasarkan kepada anak-anak, yang menjadikan pangsa pasarnya adalah anak-anak, itu tidak bisa ditawar. Kalau anak-anak itu sudah senang, mereka akan nangis dan bapak ibunya akan merogoh dompetnya. Kulo mantuk-mantuk. Wah iya pinter profesor ini. Tapi setelah saya banyak belajar baca kitab, ketemu ayat-ayat seperti itu, ketemu penjelasan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, maka saya berpikir nek ngono pendapatnya Hermawan Kertajaya itu biyen gak 100% bener. Karena bagaimanapun produk anak tetap dibatasi teritorial, situasi psikis dan tempat. Wes ngeten mawon. Oke, produk anak laris, anak-anak kecil seneng. Coba sampean dol di rumah sakit. Sing wong ndek kono atuh mari kecelakaan. Ditunggoki keluargane. Totet. Ayo nek gak dikemplang sing nunggoki. Betul? Tapi kalau air itu produk yang tidak dibatasi oleh apapun. Di tempat orang senang butuh air, tempat rekreasi ini kathah tiyang sadean minum. Di tempat orang susah di rumah sakit sik ndolek air, munggah mudhun mlebu metu sing nunggu niku anggit sampean lapo? Gelek air niku. Di tempat orang paling susah kehilangan keluarga. Jadi ada orang meninggal itu yang datang ya tola-tole, ganok banyu. Termasuk di segala musim panas air dicari tambahane lah esah. Musim dingin air tetap dicari campurane wedang jahe. Tapi tetap air. Di tempat orang macet air dibutuhkan. Di tempat manapun air dibutuhkan. Sampai tonggo kula sing Bang Sri kula niki asli Bang Sri Ngoro Simansal Gedhek. Apa kok ado-ado rabi Gedhek? Soale wong Ngoro koyo gak ono sing seneng ambek aku ceweke nggih. Biyen koyo gak ono sing gelem ngono lho. Bareng mari rabi dadakno sing muni ngene, Mas ngono sampean rabi ado-ado nang Gedhek. Biyen masih aku lak gelem jare ngono. Ngomong apa wis terlambat sudah awakmu. Tangga kula nih Pak, pembenahan tikuan nih, bukan tikungan Ngoro, tikungan Bang Sri. Wah, wong-wong sing pinggir-pinggir omah niku, pinggir-pinggir dalan niku udah sambat kabeh. Apa rek bangun gak mari-mari, wis tambah rusuh kabeh omah bendino nyapu. Itu orang yang tidak tersentuh inspirasi surga. Yang tersentuh inspirasi surga, basicnya air. Apa ya sing dibutuhno wong nek macet iki. Nomor 1 paling es, nomor 2 kopi gawe sopir iki. Akhirnya napa? Tumbas panci, leboni kopi, paringi gendis, digodhog, diwadahi sak menten-menten. Ditawakno, begitu mobil mandek greg-greg ngek tawane mbane kopi. Kopi anti ngantuk, lek tetep ngantuk siramno matamu. Ya pancen muni ngono tiange Pak. Soale wong iku kok lucu ngono nggih. Laris dijual 3 ribuan. 5 bulan proyek selesai, tuku Supra anyar kenceng. Basicnya air. Lha nggih. Tangga kula sing gedhek, nggih sing gedhek, nek sampean rumah sakit umum maju lagi nek belok kanan niku arah Lamongan niku kampung kula, gang keempat kampung kula. Titenane gampang. Panti asuhan yatim Muhammadiyah satu-satunya. Jadi nek sampean mados singgen kula, pundi enten panti asuhan yatim Muhammadiyah ning Gedhek wis niku wis gang kula niku. Lah niki mboten arah gang kula, belok ngiri. Depan puskesmas itu ada bedak kecil, yang lain bedaknya besar-besar. Ini bedaknya kecil. Ukurannya sekitar 2,5 meter lawan 3. Apa yang dijual? Air, Pak. Tapi campurannya niki rempah. Enten jahe serbuk, enten kunir serbuk, napa-napa serbuk diserbukaken niku. Begitu orang datang, Pak,
Kula niki luwatuk mboten mari-mari. Oh nggih, centung jae, centung. Cur nggih. Nggih mboten ngono unine mboyo apa unine sendok niku. Mananen paringaken. Setelah diminum, pinten Pak? 12.000. Teko maneh pinten? 8.000. Dengkul linu pinten? 11.000. Ngoten tok mawon, carcur niku. Anaknya 4, semuanya dikuliahkan, semuanya dibuatkan rumah. Orang gedek mengatakan, anake Abah Makrus dadi kabeh. Dadi wong kabeh, situk kan sing dadi kelinci. Niku dibandani air tok carcur. Ya Allah, saestu. Mangkane enten jamaah di Pandaan, begitu ngaji kula Masjid Al Falah, cengho belok ngeri. Begitu mantuk dia sanjang kula. Ustaz, saya ini punya usaha. Terus ya napa? Kula kepengin jenengan mampir, mungkin sampean amati apa yang harus saya lakukan. Wong kula niki mboten pakar usaha lho, Pak. Wis pokoke sampean kula jak mampir mriku, jak mampir. Begitu saya di tempat beliau, ini ada disewakan, jual makanan sak minumane. Terus saya makan diajak makan. Ini soto yang paling enak, Ustaz. Oke. Nasi ini 1/4 porsi mawon. Begitu saya selesai makan ditanggleti. Napa Ustaz? Sing perlu kula sempurnakan teng mriki. Kula sanjangi, Pak, ngeten, semua yang jualan makanan silakan masuk. Nek iso sing jualan minuman sampean dhewe. Akhiri kontrakannya di tahun ini. Mari ngono sampean sing dodolan banyu. Sebab bagaimanapun basic air, jualan air niku itu adalah informasi langit, pasti barokah. Meskipun sing duwe tabuhan titok bathithok iku bakso, tapi sing bathine akeh niku tetep air. Akhir dituruti, Pak. Bareng dituruti, tidak lama setelah itu 1 tahun berikutnya punya tempat yang sama, kembar di Pandaan. Dheweke ngomong, "Nggih Ustaz, ternyata hasilnya air lebih banyak daripada yang lainnya." Halo, dodolan air mawon, ya. Teman ngajar saya ngajar di Umsida. Pas musim awal corona, semua gaji dipotongi, termasuk nggih kula. Kanca kula niku sanjang ngeten, Ustaz, yo napa nggih carane buka usaha? Kula sanjangi, nek sampean pengen usaha, mulainya harus air. Niki difoto temenan niki. Oh nggih. Oh nggih. Kalau madhep terus mensem. Nggih ya. Kok suwe sampai pegel menseme. Para rawuh ngapunten guyon kok niku. Teman saya ngomong, "Ustaz, gimana Ustaz buka usaha untuk menopang ekonomi?" Kalau sanjangi, basisnya harus air. Kok sakit Ustaz? Iya, memang ini informasinya dari surga begitu. Apa yang terjadi? Dia orang pertanian, milik usaha, damel sinom dicampur wulu, belimbing wulu campur kunir. Candi, namanya mereknya wuluhku. Wah, akhirnya dibuat ini wuluhku, laris Pak, laris. Sanjang tengkula, ya napa hasilnya? Alhamdulillah Ustaz, sudah menyetarai pendapatan. Wah, jadi kalau nek mriko digawani sak bok sepeda motor niku. Sepeda motor kula niku lanang, asale mboten kula paringi bok. Ternyata nek mantuk niku jamaah-jamaah sing loman-loman niku nggawani berkat. Lah sepeda lanang niku nggih bingung delehe. Akhire kula paringi bok sing rada gedhe, kula hitung kira-kira cukup petang berkat. Ya Allah. Mboten guyonan ngene. Tapi nek engko sampean gawani ya gak apa-apa. Ora sih. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Jadi niki nggih basicnya air. Monggo diramuti air. Kalau nggak ada konco, satu alumni di Fiat Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah. Salah satu alumninya nggih koncone Pak Irji niki. Namanya Ustadz Abdul Razak. Sak perguruan sampai di Kertosono nggih. Wah niku. Nah, teman saya ini griyane teng mriko Ngoro.
Beliaunya ditawari pekarangan sing cekung ngeten, Pak. Bekas galian niki napa? Batu bata. Nah, orang-orang di sana itu kalau ditawari tanah itu nggak ada harganya. Dan nggak mau beli sebab napa? Sing dipikirno niku iki engko nek digawe omah nguruke akeh. Maka ndak ada harganya. Kita katakan nek ancene wis endek, bakat endek, gak usah didukurno, sekalian dicerungno. Kayak kolam utawa diambil airnya, diberi akses jalan, terus dibor. Sekarang satu mobil untuk isi ulang niku 50.000 harganya satu tangki. Satu hari bisa 20 tangki. Akhirnya nopo tanah sebelah dibeli, didamel modelnya kaya mini park. Ada kolam renangnya. Kula dituduhno video nih. Ini belum saya buka Ustaz, soalnya corona belum selesai. Lalu dia ngomong gini, tapi lek sampean kepingin meriku tak buka no, monggo. Lek sampean kepingin renang sampai kembung monggo. Kula sanjangi, ya rugi rek inspirator iku kudu dikai royalti, kok dikongkon kembung-kembungan. Ya Allah, alhamdulillah nih. Luar biasa. Jadi air nih Pak. Para rawuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di sini muncul pengusaha-pengusaha baru. Basiknya air. Ini yang kedua. Ketiga nggih. Ketiga nggih. Pertama suami istri, kedua apa? Air. Lho sing kedua tok nggih. Kedua ekonomi, sing ketiga air nggih ya. Lah, kantun mek 5 menit ya napa nih? Mboten napa-napa nggih ditambahi didik nggih. Mungkin pokoknya kula mriko telat kula paringi nomor tilpune PCM kula sanjangi kula wau ditahan teng mriko 5 menit kula sanjangi. Kula kan mantun niki teng Jombang Jambu mriko. Yang berikutnya para rawuh, keluarga itu sik kula dalekno sing materi ini ndek. Nah niki keluarga niku supaya tetap dalam kondisi stabil fisik dan kesehatannya. Keluarga niku paling enak di omah iku isine wong sehat-sehat. Nirulah, ambillah hikmah atau inspirasi dari surga tentang pola makan. Apa yang diajarkan oleh surga atas kita tentang pola makan? Surga itu mengajari ngeten. Urusan makan nggih, menunya surga wa faqihatum mimma yukhayyarun. Surga itu menyediakan berbagai macam jenis buah. Berarti di meja makan panjenengan jangan pernah hilang yang namanya buah. Jangan seperti ajaran-ajaran tempoe duluwe. Nek rumiyin niku enten jambu darsono, jambu kelampok macam-macam niku nemu nggih. Injing niku pun enten sanjange wong-wong muni ngeten. Aja mangan buah dhisik, sebah wetengmu. Mangane sego dhisik. Pancen ilmunya waktu niku samonten niku. Ternyata Al-Qur'an mengatakan justru sebelum makan apa-apa itu semestinya diawali buah wa faqihatum mimma yukhayyarun. Dan jenis buah yang panjenengan konsumsi itu sebaiknya beraneka ragam. Jangan satu jenis buah tok. Nanti kandungannya bisa over. Ada orang dari Lamongan, beliau juga ustadz, karena melihat di share-sharean WA itu manfaat air kelapa bisa membersihkan ginjal, bisa merontokkan kolesterol, bisa merontokkan asam urat macam-macam, diminum setiap hari. Apa yang terjadi? Overkalium. Overkalium dampaknya seperti apa? Seperti orang stroke jalannya. Lambatnya kan? Seperti orang stroke, seperti orang Parkinson. Tumuk-tumuk ngeten. Wah, aku mencarinya nggih lama, akhirnya ketemu tuh overkalium. Apa sebabnya? Wong surga itu mengajari wa faqihatun, berbagai macam jenis buah. Wa faqihatun mimma yukhayyarun, pilihannya jumlahnya banyak. Kok ono wong buah sing dipangan situk tok. Klentu. Pisang dimakan, mangga dimakan dengan ukuran yang cukup.
Variannya jenis dari satu buah itu kan bermacam-macam. Niku nggih ditedos sedaya. Nek pisang nggih jangan hanya ulin saja, jangan hanya gaji saja, kepok saja. Termasuk sak kluthuk-kluthuke pisan, nggih. Lah panjenengan ayate pun hafal kok. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ndak ada yang diciptakan oleh Allah terus gak kanggo. Sak kluthuk-kluthuke pisan. Ngoten lho nggih. Bahkan ada kecurigaan jika ada satu jenis buah mulai punah di suatu tempat, bisa jadi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena enzim penyembuhnya sudah dibuat punah. Saniki niku sing punah kula awas-awas ini. Zaman cilikan kula niku enten buah jenenge sentul. Saniki pados sentul niku ewet. Teng mriki ya napa? Nek tasih wonten kula pesen bibite mangke sampeyan titipaken. Iya. Kula punduti. Nggih. Nek enten sentul niku nggih. Dan kenapa kita harus memakan aneka macam jenis buah? Sebab ilmu pengetahuan itu kadang datangnya setelah sekian tahun baru tahu manfaatnya. Padahal Allah sudah menciptakan ribuan tahun sebelumnya. Contohnya apa? Cipluan. Cipluan itu dulu di mana ada teletong, cokol pinggirnya cipluan. Banyak orang yang tidak begitu suka. Zaman rumiyin. Sekarang namanya sudah ganti gold cherry. Keres emas. Harganya 1/4 40.000 di minimarket. Didelak ambek wong tua-tua. Lho iki lak cipluan lho pancen nggih. Lah kok wacane seje? Ya karena jurnal, tulisan-tulisan mempengaruhi. Ternyata manfaatnya banyak. Jarine wong-wong, alah ngono ngerti biyen tak pangan rek. Wa faqihatum mimma yukhayyarun wa lahmin thairin mimma yastahun. Yang dimakan urutan kedua itu lahmin adalah daging thairin, tapi disebutkan di situ thair itu burung atau unggas. Tapi sebenarnya semua jenis daging itu mengandung protein pengganti sel yang rusak. Mohon maaf tidak disebutkan ayat itu beras. Sepurane juragan beras. Berarti sebenarnya seandainya panjenengan makan tanpa mengkonsumsi beras, panjenengan tetap akan bisa hidup, survive sehat. Lho nggih, jare juragan beras, wah gak enak omongan wong iki. Yang ketiga rempah. Rempah. Maka di Al-Quran itu ada jahe itu panglimanya rempah. Yang lain monggo dikonsumsi secara bergantian. Sekarang sudah ada madhab baru pengobatan yang ditulis oleh Dr. Zahidul Akbar, JSR nih. Sekarang sudah mulai populer rempah. Rumiyin yang pentabak populer. Padahal itu sebenarnya kekayaan kita bangsa Indonesia, termasuk bangsa Balong Bendung. Dan yang keempat, yang jangan hilang dari pola makan keluarga-keluarga sakinah itu madu. Bukan gula. Madu. Kenapa bukan gula? Gula itu glukosa. Madu itu glukosa. Lebih mudah diurai oleh tubuh, diubah menjadi tenaga. Tidak mengendap di dalam darah. Kalau glukosa, bundeli niku angel uraiannya oleh tubuh. Semakin tua semakin sulit tubuh kita mencerna. Makanya sebaiknya nek iso gula rada dirim. Diganti madu. Banyak ustadz-ustadz yang sampai detik ini menderita gula darah, menderita diabetes karena didiabetkan oleh umatnya. Lah napa mulai mantun pengajian diparingi wedange legi. Diparingi teh legi. Tapi legine bukan legine madu, legine gula. Pancen umate gak bondo. Saya ada ustadz namanya Ustadz Agus Salim Sidoarjo. Saya diminta ngisi ngaji di Ndurung Beduk. Saya tanya, siapa penceramah sebelum saya? Ustadz Agus Salim. Loh, memangnya kenapa beliau? Sudah wafat Ustadz. Innalillahi. Masih muda, orang yang ganteng, irungnya mancung, baca Qur'annya bagus, ceramahnya enak. Saya tanya, kenapa beliau meninggal? Kena diabetes Ustaz.
masih muda, ganteng, didiabet nombek umat. Makanya saya anjurkan, ustad-ustad niku sampai siapi madu. Setuju apa? Oh sampai niku kula napa madu? Kula niku nek pengajian sing biasa kula kenal, mesti pertanyaan kula nek enten wedang saya tanya, madu apa gula? Gula Ustad. Sampai nombe dhewe. Madu Ustaz, bagus. Berarti pengajiannya masuk sing. Tapi nek sik dereng kenal ngeten iki, tetep kula enum, cuman kula ombe didik. Wulan ngarep kula tanggeti, madu apa gula? Ngoten. Hati-hati sampean mbek wong gedhek nggih. Iki ustad-ustad nih, Ustad Wahid, Ustad Anas, umurnya sudah mulai lanjut. Sampai neman-neman nih, anggit zaman gampang jadi ustad. Anggite ngapalno wazan nih gak gare ngeluh, takono Pak Irji. Lha ya apa iki rumus nahu sorof mudah-mudah ilerek nek mlebu iki nakira gak oleh sempurna, tanwine kudu gak oleh sempurna, mburine kudu kasra. Ngiling-ilinge suwe, marono ngempakno nduk ayat. Ya apa iki? Apa jenenge mubtada khobar? Ana mubtada khobar ya diwalik, mubtada muakhir khobar muqaddam. Oh durung maneh maf'ul bi maf'ile. Wah ruwete gak karuan ngono sik tas dadi ustad diabet mbek wong-wong. Wis. Anjene wong-wong gak tepak, sing tepame wong balung bendot tok. Mekaten sing saged kula sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita bermohon berdoa, semoga Allah selalu memilihkan atas kita takdir yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afina ma wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang solih solihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Kau amanahkan kepada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satu pun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tetapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami, juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang hadir majelis ini, yang ada mengalami sakit yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang kami telah usahakan obatnya tapi kami belum menemukan kesembuhannya, maka sembuhkan ya Allah, karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidak satu pun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara bahaya bencana musibah, dari berbagai fitnah, dari berbagai wabah, juga berbagai bala, karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satu pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, teman kami, sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, himpunkan atas mereka ya Allah segala kemuliaan di kehidupan dunia ini dan segala kemuliaan di kehidupan akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru manittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Ya pancen Muhammadiyah asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.